Shalom saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Melalui media ini kembali saya akan memberikan kesaksian tentang kuasa doa Rosario. Marilah sebelumnya kita membuat tanda kemenangan salib Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, setelah kesaksian yang pertama tentang kuasa doa Rosario yang saya alami sendiri, nah ini kesaksian kedua tentang kuasa doa Rosario yang pernah saya pakai untuk mendoakan orang lain. Kisahnya bagaimana? Demikian saudaraku, saat itu saya kedatangan seorang tamu, bapak yang masih muda. Dia men-sharingkan keadaan rumah tangganya yang hampir hancur, cerita panjang lebar. Terus dia juga menceritakan bahwa dia bertahun-tahun terikat dengan kuasa gelap. Dia mencari teman sharing yang kebetulan berjumpa dengan saya. Saya ajak sharing tentang iman, tentang pertobatan saya. Rupanya dia tertarik. Nah, karena dia tertarik, saya berikan suatu pilihan. Apakah bersedia membuang, melepaskan, dan meninggalkan semua kekuatan-kekuatan yang bukan berasal dari Allah, entah itu berwujud mantra, jimat, atau benda-benda yang lain. Kalau saudara bersedia meninggalkan itu semua, maka yakinlah Tuhan Yesus akan pulihkan keluargamu. Pertimbangkan baik-baik. Kalau bersedia, oke, saya antarkan tempat untuk Anda melepaskan segala kekuatan-kekuatan roh jahat itu. Nah, ternyata tanpa pikir panjang, dia pun antusias. Langsung, saya bersedia Pak, tolong diantarkan. Kebetulan ada di paroki lain yang akan mengadakan seminar hidup baru. Bapak itu langsung saya daftarkan, udah hari terakhir itu, langsung saya daftarkan, besok langsung ikut. Dan itu harinya Sabtu, dan hari Minggunya langsung pencurahan Roh Kudus. Saya dampingi Bapak itu. Hari Minggunya pas pencurahan Roh Kudus, bahkan dia memberikan kesaksian, merasa semua kekuatan roh jahat, ikatan iblis, semua benar-benar dibuang, dan dia merasa ada plong, enteng, dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Setelah itu, untuk menunjukkan kasihnya dan pertobatannya, dia aktif di paroki. Seiring berjalannya waktu, saya bertahun-tahun, ya aktif di paroki. Nah, muncullah suatu pergumulan, dia mengalami kesulitan ekonomi. Rupanya dia tidak sanggup bertahan, dia kembali mencari kekuatan-kekuatan roh jahat lagi. Nah, saat itu malam hari dia datang untuk menemui saya lagi di antar temannya, dan dia bilang, saya minta maaf Pak, saya kembali mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Tolong dilepaskan lagi kekuatan itu, kekuatan jahat. Saya bersama tim waktu itu ya, karena dia dengan sengaja mencari kekuatan di luar Tuhan, kekuatan jahat, tentunya ini lebih berat daripada kekuatan-kekuatan yang masuk sendirinya. Karena kekuatan roh jahat itu tidak diundang pun masuk, apalagi diundang. Dia tidak mau begitu saja diusir. Ketika saya dan teman-teman mengadakan doa pelepasan, ternyata roh jahat tidak mau keluar. Dia ikat lidah orang itu menjadi bisu. Padahal sebelumnya dia bisa bicara, pas pulang nggak bisu. Sampai di rumah, istrinya telepon saya, Pak, kenapa suami saya bisu? Maka saya bilang, Ibu tenang saja, sudah saya bawain air suci dari gereja, tolong malam ini sebelum tidur dibalurkan air suci di lehernya. Nah, tepat jam 12 malam saya berdoa untuk Bapak ini, yaitu doa
rosario yang pernah saya terima perintah dari Tuhan sendiri atau dari Roh Kudus untuk berdoa 4 rosario sekaligus tanpa putus. Saya daraskan doa rosario pertama sampai rosario terakhir yang ke-200, tetapi tetap berfokus pada Tuhan Yesus sedang menjamah Bapa itu. Nah, setelah selesai, saya tidur dan paginya saya mencoba telepon sekitar jam 5 pagi. Dia tidak angkat. Rupanya dia baru berdoa pagi. Saya tunggu dan ada telepon balik dari dia. Dia langsung telepon, "Shalom Pak Hidri." Waktu saya langsung terdengar sukacita, gembira, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya telah melepaskan Bapak itu dari ikatan iblis, yaitu iblis yang telah mengikat lidahnya menjadi bisu. Inilah kesaksian saya tentang mendoakan orang yang bisu karena ikatan kuasa iblis dengan doa rosario 4 peristiwa sekaligus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bunda Maria atas pertolonganmu melalui doa rosario ini. Kita tutup dengan membuat tanda kemenangan salib Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.